Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga melakukan lawatan ke negara-negara ASEAN, salah satunya Indonesia. Kedatangan Suga ke Indonesia untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara di berbagai bidang. Penerimaan PM Jepang menjadi kunjungan kepala negara pertama sejak masa pandemi. Bagaimana membaca peluang strategis kedua negara? Kami akan membahasnya bersama dosen hubungan internasional Universitas Gadjah Mada, Siti Daulah Khoiriyati. Selamat sore, Ibu Siti. Selamat sore. Ya, Bu Siti, bagaimana membaca prioritas kepentingan Jepang atau PM Yoshihide Suga di negara ASEAN, khususnya Indonesia? Ya, baik. Kalau kita melihat kunjungan dari PM Suga ini yang pertama kali adalah ke Indonesia dan ke Vietnam ya. Sebetulnya ada dua poin di sini. Yang pertama mungkin karena ini kondisi COVID ya. Jadi biasanya PM Jepang itu kunjungan pertamanya ke Amerika. Tapi karena kondisi COVID dan juga Amerika sedang sibuk dengan kampanye presiden, maka kelihatannya agak sulit untuk mengagendakan pergi ke Amerika. Kemudian juga yang kedua karena PM Suga ini kan kita belum tahu apakah nanti beliau akan terpilih pada pemilu ya, karena yang sekarang terjadi adalah pemilu di parlemen, sehingga dia harus segera menjalankan agenda-agendanya dan kelihatannya kunjungan ke Indonesia dilihat sebagai peluang pertama yang bisa dijalankan ya. Selain karena hubungan dekat dengan Indonesia, juga Asia merupakan prioritas bagi Jepang, terutama sejak PMAP yang sangat concern tentang keamanan tidak hanya di Asia tapi juga di Pasifik. Ya, Bu Siti, juga pemerintah Indonesia di masa pandemi menerima kunjungan dari PM Jepang, begitu kunjungan kepala negara pertama pada masa pandemi. Apakah kemudian gestur ini dianggap sebagai pemerintah Indonesia memiliki juga kepentingan khusus terhadap Jepang atau bagaimana Anda membacanya? Iya, sebetulnya hubungan Indonesia dengan Jepang ini sangat dekat ya. Artinya bisa jadi ini ya hal yang biasa sebagai negara yang punya hubungan sangat dekat, pasti prioritas pertama adalah kepada sahabat yang terdekat. Yang kedua sebetulnya juga ada upaya Jepang untuk mengingatkan bahwa kedekatan dengan Cina yang akhir-akhir ini terlihat dari Indonesia itu harus segera diimbangi ya dengan hubungan dengan Jepang. Karena bagaimanapun juga kita sudah lebih erat menjalin hubungan dengan Jepang dibandingkan dengan Cina. Jadi ini semacam mengingatkan kepada pemerintah kita bahwa masih ada Jepang yang punya concern juga terhadap Indonesia di saat pandemi seperti ini. Nah, ini juga dalam lawatannya tersebut dibahas soal tensi geopolitik di South China Sea atau Laut Cina Selatan. Bagaimana posisi Indonesia sebetulnya dalam hal ini dengan hubungan diplomasinya terhadap Jepang? Ya, Jepang sebetulnya berkeinginan agar Indonesia ini bersikap tegas ya dan proaktif dalam kasus Laut Cina Selatan. Meskipun Indonesia bukan negara yang mengklaim, bukan claimant, dan Jepang juga bukan ya, tetapi posisi Indonesia dianggap sangat penting, terutama di ASEAN karena Indonesia adalah negara terbesar. Indonesia sudah sejak lama menjadi pemimpin ASEAN, sehingga setiap tindakan Indonesia pasti akan diperhitungkan oleh Cina. Nah, Jepang seolah-olah ingin agar Indonesia ini leading gitu ya, bersikap lebih proaktif, lebih tegas, karena Jepang khawatir kalau nanti Cina menjadi cukup dominan di kawasan Asia Pasifik, apalagi kalau nanti klaimnya itu bisa diperoleh, maka akan juga merambat ke hal-hal yang lain. Seperti kita tahu, Jepang juga punya persoalan sengketa wilayah dengan Cina. Jadi kalau Cina berhasil dalam klaim Laut Cina Selatan, maka Jepang khawatir itu nanti juga akan merembet ke klaim-klaimnya yang lain. Sehingga jelas Jepang sangat mendukung agar Indonesia ini sangat proaktif dalam isu Laut Cina Selatan. Ya, artinya Indonesia juga punya porsi tersebut ya untuk menyelesaikan sengketa yang ada di sana di Laut Cina Selatan. Kita bergeser ke ranah ekonomi, begitu Jepang menjadi negara dengan surplus perdagangan juga yang cukup besar baik secara ekspor maupun impor di Indonesia. Apa artinya ini bagi pemulihan ekonomi Indonesia di tengah pandemi, Bu Siti?
Ya, sebetulnya dengan kunjungan PM Suga ini menjadi kesempatan yang bagus ya kalau pemerintah Indonesia bisa berdialog, bisa bernegosiasi dengan Jepang. Karena dalam hubungan perdagangan sebetulnya Jepang ini lebih banyak bersikap kooperatif ya. Artinya tidak hanya mengedepankan perdagangan, tetapi Jepang juga memberi fasilitas yang namanya trade facilitation. Artinya hubungan perdagangan itu harus ditopang oleh kemampuan human resources yang bagus untuk lebih memperluas perdagangan. Jadi kalau kita bisa menegosiasikan dengan pemerintah Jepang, karena di dalam kesepakatan perdagangan bebas dengan Jepang itu juga dimasukkan klausul mengenai trade facilitation, maka kita bisa meminta Jepang untuk bisa mencarikan jalan bagaimana supaya kita tidak defisit dalam perdagangan dengan Jepang. Nah untuk itu juga pemerintah Indonesia harus siap bagaimana kita akan menyikapi kalau nanti Jepang membuka peluang-peluang untuk trade facilitation tadi. Apa yang akan kita tingkatkan ekspor kita ke Jepang, ini Jepang biasanya sangat aktif untuk membantu. Nah tinggal bagaimana kesiapan kita untuk bisa merespon itu. Ya, selain trade facility tadi, Bu Siti, dalam bidang apa lagi peluang terbukanya kerjasama strategis antara Jepang dan juga Indonesia mengingat kita kedua negara sudah memiliki hubungan yang baik yang cukup lama begitu? Ya, secara strategis sebetulnya Jepang ingin ada kerjasama yang lebih erat di bidang keamanan ya. Tetapi kan Jepang masih terkendala oleh konstitusi untuk kerjasama militer. Tapi sebetulnya bisa dalam level yang lebih general, itu bukan military security, tetapi misalnya pengembangan teknologi persenjataan atau pengembangan teknologi-teknologi yang lain, karena Jepang juga sangat welcome ya. Beberapa universitas itu banyak bekerja sama dengan Jepang untuk pengembangan riset, untuk teknologi dan sebagainya. Jadi ada banyak sektor-sektor strategis yang bisa dikembangkan dengan Jepang selain dari ekonomi dan perdagangan. Ya, kita berharap kunjungan dari Kepala Negara Yoshihide Suga ini bisa memberikan angin segar bagi perekonomian dan juga perkembangan teknologi yang ada di Indonesia. Terima kasih Ibu Siti Daulah Khairiati, dosen Hubungan Internasional Universitas Gadjah Sama-sama. Mada, sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Selamat sore, Bu. Selamat sore.